Sejak dipulihkannya hak-hak sipil umat Konghucu oleh Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, maka segala kegiatan Perkin bukan hanya internal dimakin-makin saja, namun semakin meluas, berkegiatan seperti undangan pemerintahan, undangan dari organisasi perempuan lintas iman, dan juga organisasi perempuan kemasyarakatan. Namun kita menyadari bahwa kita masih jauh tertinggal dari organisasi-organisasi perempuan lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu, Perkin dituntut untuk bergerak cepat, mengambil langkah untuk mengejar segala ketertinggalan tersebut. Perkin dipandang perlu untuk menyelenggarakan Kongres Nasional guna membahas hal-hal strategis demi kemajuan perempuan Konghucu Indonesia. Yang terhormat Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terhormat Ketua Umum Dewan Rohaniwan Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin dan jajarannya, yang kami hormati organisasi-organisasi perempuan lintas agama dan LSM yang sudah hadir pada hari ini, yaitu KOANI, Kongres Wanita Indonesia, WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, Parisade Buddha Dharma Nichiren Songsu Indonesia, Ahmadiyah, Wanita Walubi, Wanita Buddhis Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan, dan juga seluruh peserta Kongres. Kehadirat Wang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kongce, teladan dan penyerta para seni serta restu para leluhur. Jing Cai. Kibarkan panji kebajikan, asa-asi asuh generasi muda, teladan bagi sesama. Kepada seluruh perempuan Konghucu Indonesia, kepada seluruh peserta Kongres, selamat berkongres, dan juga kita yakin, kita percaya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa manfaat bagi kebaikan dan perkembangan kemajuan, khususnya untuk perempuan Konghucu Indonesia, umumnya untuk perkembangan agama Konghucu. Dan Indonesia saat ini sebagian besar perannya di tangan ibu-ibu. Dan untuk itulah anggota organisasi perempuan terutama Perkin harus bisa mengambil alih peran yang penting itu. Jangan lagi ada ledekan bahwa perempuan hanya saja katanya. Ada di dapur, ada di sumur, ada di kasur, manicure, pedicure, lulur. Bukan. Tapi harus bisa menjadi pemegang peran yang penting. Seekor burung bisa terbang tinggi kalau kedua sayapnya seimbang. Sehebat apapun elang, kalau sayapnya satu lemah, nggak bisa terbang tinggi. Maka perempuan dan laki-laki harus bisa berperan seimbang, seiring sejalan dalam narasi yang jelas dan arah yang jelas. Ini yang harus bisa dibangun. Dan Perkin lahir dalam rahim Matakin, maka Perkin
tidak boleh lepas dalam keluarga besar Matakin. Ya, maka perempuan Perkin adalah organisasi perempuan Konghucu yang mandiri, harus otonom dalam keluarga besar Matakin dan taat pada tata ibadah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Matakin. Ini nggak boleh lepas. Karena apa yang menjadi idealisme sekarang bisa saja menjadi kabur kelak setelah kita semua dimakan usia. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan turut serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya, memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kesejahteraan keluarga juga meminimalisir terjadinya kekerasan, praktek-praktek eksploitasi anak, dan perkawinan anak yang lekat dengan masalah kemiskinan. Dalam jangka panjang, berdayanya seorang perempuan akan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan secara luas, seperti perempuan kepala keluarga, perempuan prasejahtera, perempuan penyintas, baik penyintas kekerasan maupun bencana. Hal ini dilakukan antara lain melalui membangun sinergi dengan berbagai kementerian lembaga dan lembaga masyarakat yang membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, tentunya seperti juga harapannya Pak Budi, kami juga di Kementerian PPPA sangat berharap bahwa apa yang nanti akan dihasilkan dari Kongres Nasional pertama Perkin ini juga akan berkontribusi positif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa komitmen seluruh pimpinan maupun umat Konghucu terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah diwujudkan antara lain dengan penandatanganan MOU antara Matakin dengan Kementerian PPPA yang dilakukan pada Oktober 2021 ya. Kemudian menindaklanjuti MOU ini, beberapa aktivitas sudah kami lakukan, utamanya dalam merespon COVID-19. Mudah-mudahan setelah Kongres akan banyak lagi ya kolaborasi sinergi antara Kementerian PPPA dengan Perkin khususnya dan Matakin pada umumnya. Ini karena seperti tadi disampaikan Ibu Menteri, kolaborasi sinergi ini menjadi kekuatan kami dalam mempercepat perwujudan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam mewujudkan 5 arahan Presiden yang menjadi prioritas kami di 2020-2024. Pengiriman Ketua Sidang Kongres Nasional Perkin pertama dalam acara Kongres Nasional Perkin pertama. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Kongres Nasional Perkin pertama diadakan di Hariston Hotel dan Suite Jalan Terusan Pandengan Selatan, Jakarta Utara.
bagaimana Ibu-Ibu Komisi B kalau DPP Perkin mempunyai hak suara 32%. Kalau calon pengantin mungkin kan lebih suka harus di tes kesehatan juga kan, ada yang divaksin juga kalau buat calon pengantin. Minat pengasuhan anak bekerjasama dengan KPPA. Dewan Kehormatan merupakan wadah bagi para tokoh baik dari dalam atau luar negeri yang berkomitmen mendukung program kerja untuk kemajuan Perkin di Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Perkin dapat melakukan berbagai kegiatan dan atau usaha yang selaras dengan kebajikan, kesusilaan, hukum, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Adalah 5 tahun dan untuk 1 kali periode. Setelah selesai penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, misi dan visi, untuk tahap selanjutnya yaitu pemilihan Ketua Umum Perempuan Konghucu Indonesia periode berikutnya. Yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan Sidang Kongres Nasional Perkin pertama menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 bertempat di Hariston Hotel and Suite, Jalan Terusan Bandengan nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara, menyatakan bahwa telah dilaksanakan pemilihan Dewan Pengurus Pusat Perkin periode 2022-2027 yang dihadiri oleh 94 peserta yang berasal dari 6 Perkin Provinsi, 13 Perkin Kabupaten, 21 Perkin Cabang tingkat Makin dengan hasil sebagai berikut. Ketua Umum Tocin Suryani, Wakil Ketua Umum Tocin Poni Wijaya. Pimpinan Sidang Kongres Nasional 1 Perkin, Joseng Liana Tanpa Ucu Ketua, Tocin Indrayana Wakil Ketua, Tocin Yulia Pujisari Sekretaris, Joseng Herlianti Anggota, Tocin Gianti Setiawan Anggota. Dapat diterima? Oke, saya pukul ya.